Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Irawati ya Bunda. Nah Bunda, pada kesempatan kali ini saya mau mempraktekkan bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Karena banyak sekali ibu menyusui mengalami keluhan lecet pada putingnya. Itu biasanya penyebab utamanya karena kesalahan posisi saat menyusui. Untuk itu Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau memberitahu gimana sih caranya menyusui yang baik dan benar supaya ASINya bisa masuk secara sempurna ke didik bayinya dan tidak terjadi lecet pada puting payudara. Nah, caranya saat Bunda menyusui, Bunda usahakan posisinya itu dalam kondisi bersih terlebih dahulu, baik di payudaranya dan juga di telapak tangan Bunda. Jika Bunda belum cuci tangan, sebaiknya Bunda cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian Bunda posisikan senyaman mungkin tubuh Bunda dengan posisi duduk kalau bisa ya. Posisi duduk seperti ini, terutama telapak kakinya itu jangan menggantung, harus nempel di bawah lantai atau di alasnya. Kalau misalkan lantainya terlalu tinggi, Bunda bisa memakai ganjalan atau kursi kecil supaya kaki Bunda tidak menggantung saat menyusui. Karena apa Bunda? Jika posisinya saat menyusui kakinya menggantung, itu bisa menyebabkan aliran darah di kaki itu tidak lancar sehingga dapat menyebabkan bengkak pada kedua kaki Bunda. Saat kedua kaki ditaruh, itu posisinya Bunda pasti akan rileks, tidak kaku dan tidak tegang. Nah, kemudian posisikan bayi Bunda menyusu di kedua payudara secara bergantian di satu sesi menyusui. Jadi selama menyusui jangan hanya di satu payudara saja, harus di kedua masing-masing payudara. Nah, posisinya Bunda, tangan Bunda harus memegang bokong si dedek bayinya seperti ini. Posisi dedek bayinya harus menghadap ibunya. Jadi posisinya miring. Kepala si dedeknya harus berada di lengkung siku Bunda. Nah, tangan Bunda ada di bokongnya, menyangga bokong. Posisinya telinga bayi, tangan bayi itu berada pada satu garis lurus ya. Jangan sampai saat menyusui badan bayi menghadap ke atas dan kepalanya menghadap ke kita seperti ini. Itu akan menyebabkan susah ASINya untuk tertelan atau bisa juga kadang-kadang kalau posisinya seperti ini bisa menyebabkan tersedak. Jadi kalau bisa yang benar itu posisi badan atau perut bayinya menempel pada perut ibu. Tangan yang bagian bawah itu berada seperti ini, ya. Berada di bawah. Kalau belum di bawah diambil seperti ini. Tangan yang atas biarkan posisinya di atas. Kita posisi tangannya memegang bokong si dedeknya. Kemudian siapkan payudara Bunda dengan cara memegangnya jangan posisi menggunting seperti ini ya Bunda. Harus dengan jempol dan jari telunjuk untuk mengangkat payudaranya. Setelah payudara diangkat, diarahkan ke mulut bayi, namun bayi Bunda mulutnya masih menutup, Bunda bisa membuka mulut bayi dengan ujung jari kelingking Bunda atau menarik pelan dagu si dedek bayinya. Ketika sudah membuka lebar, baru masukkan ujung putingnya dengan jempol dan ibu jari. Kalau putingnya sudah masuk, sudah diisap oleh bayinya, Bunda perhatikan. Karena yang benar itu yang dihisap itu bukan putingnya saja, namun di area lingkaran hitam atau area areola namanya Bunda. Itu harus masuk juga ke dalam mulut si dedek bayinya. Jadi posisi mulut dedek bayinya tidak boleh manyun, namun membuka lebar. Mulut atas sampai menempel di hidungnya, mulut bawah bayi membuka sampai menempel di dagu bawahnya. Jadi buka ke atas gitu. Nah, kemudian setelah dikenyot secara sempurna, dihisap bayi secara sempurna, Bunda lepaskan pegangan tangannya. Cukup memperhatikan si dedek bayinya, jangan sampai hidungnya tertutup oleh payudara Bunda sendiri ya. Bunda tangannya bebas, boleh mengusap-ngusap, mengelus-elus dedek bayinya sambil bicara
dengan kata-kata cinta dari ibu ke dedek bayinya untuk meningkatkan bonding antara ibu dan dedek bayinya. Seperti itu ya Bunda, ketika sudah menghisap di satu payudara, minimal kalau bisa selama 15 menit ya. Jangan sampai payudara sebelah hanya sebentar, kemudian payudara sebelah hanya sebentar, atau hanya dihisapkan di satu payudara saja, sedangkan payudara yang satunya tidak dihisapkan ke dedek bayinya. Nah, tapi di sini timbul pertanyaan, gimana kalau sudah satu payudara tapi bayinya sudah kenyang? Boleh kalau memang sudah kenyang, biasanya bayi sudah melepaskan sendiri isapannya. Ketika bayi sudah benar-benar kenyang, namun payudara yang satunya belum diminumkan ke dedek bayinya, tugas Bunda itu harus memompanya, harus dikeluarkan dengan cara dipompa atau diperah ya. Karena kedua payudara ini ASI-nya saat disusukan itu harus keluar dua-duanya supaya di salah satu payudaranya tidak mengalami pembengkakan atau bahasa Jawanya itu bangkai ya. Ketika dedek bayi Bunda sudah mengisap kedua payudara dan sudah kenyang, cara melepasnya jika dedek bayinya masih mengenyot, masih menghisap, itu dengan memasukkan jari kelingking Bunda ke dalam sisi samping kanan atau kiri mulut si dedek bayinya. Ke dalam mulut dimasukkan pelan. Nah, setelah terlepas, tugas Bunda setelah selesai menyusui, bayi wajib dilakukan sendawa. Jadi Bunda wajib menyendawakan si dedek bayinya. Jangan sampai tidak disendawakan karena bisa menimbulkan gumoh atau muntah. Ya, jadi cara posisi menyendawakannya Bunda, boleh bayinya, dedek bayinya ditaruh di pundak Bunda seperti ini dan ditepuk-tepuk bagian punggungnya secara pelan ya, secara halus atau bisa dielus-elus secara halus. Ketika sudah terdengar bunyi sendawa, itu artinya dedek bayinya sudah selesai disendawakan. Tapi kalau belum terdengar, Bunda tetap menyendawakannya, walaupun menunggunya agak lama nggak apa-apa, tetap disendawakan sampai benar-benar bunyi sendawa keluar. Kalau Bunda takut menyendawakan dengan posisi seperti ini, boleh disendawakan dengan posisi setengah duduk. Dipegangin kedua rahang si dedek bayinya dan ditepuk-tepuk bagian belakangnya. Jika Bunda takut menyendawakan dengan posisi duduk, Bunda bisa menyendawakan bayi Bunda dengan posisi tiduran. Jadi ditengkurepin, kemudian Bunda menepuk-nepuk bagian punggungnya secara pelan atau dielus-elus secara pelan sampai terdengar bunyi sendawa. Nah Bunda, itu tadi adalah cara menyusui yang baik dan benar supaya Bunda tidak mengalami keluhan puting lecet atau supaya ASI yang masuk ke dalam tubuh bayi itu terhisap secara sempurna ya, supaya berat badan si dedek bayinya juga bisa naik secara sempurna. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.